Bab 796. Sebelum kamu datang, aku telah menggunakan sihir untuk mengetahui keberadaan Duan Huayan, bahkan jika Ye Jitian menghancurkan sihir kunoku di dantian Duan Huayan. Dia bahkan tidak tahu bahwa sihir kuno telah rusak, dan masih ada kekuatan yang tersisa untuk sehari. Kekuatan ini cukup untuk menghancurkan segalanya bagi mereka. Master Sekte Tao tertawa dingin. Dia tidak ingin menggunakan kekuatan yang tersembunyi dalam kegelapan, tetapi keberadaan Ye Yantian dan Duan Huayan telah mengancam keberuntungan Sekte Dao. Tidak peduli apa, keduanya harus mati. Tapi sekarang satu-satunya keraguannya adalah bagaimana Ye Jitian bisa terlibat dengan Duan Huayan dari Sekte Dewa Medis. Duan Huayan tidak memiliki anak, dan keduanya memiliki nama keluarga yang berbeda, jadi mereka tidak boleh memiliki hubungan darah. Adapun Master dan Magang, itu bahkan lebih tidak mungkin. Tidak mungkin bagi sekte sampah seperti Sekte Dewa Medis untuk menumbuhkan seorang jenius seperti Ye Jitian. Tentu saja, semua ini tidak penting lagi, hubungan antara dua orang yang sekarat itu tidak penting sama sekali. Tuan, kapan Anda akan mulai? Pembunuh itu bertanya. Master Sekte Taoisme sedikit menyipitkan matanya, puncak King Xuan tidak sederhana, selain Duan Huayan, ada juga leluhur puncak King Xuan, yang tidak boleh diremehkan. Untuk mencegah beberapa situasi khusus terjadi, saya akan menggunakan beberapa cara untuk mendukung leluhur puncak King Xuan ini, dan inilah saatnya untuk mengambil tindakan. Mata si pembunuh bersinar dengan tekad, tuanku, saya pasti beruntung tidak dipermalukan. Setelah kata-kata itu jatuh, keempat sosok itu benar-benar menghilang. Selama sehari, Ye Chen menghabiskan waktu di pemakaman reinkarnasi. Pintunya tertutup. Dia tidak tahu berapa kali dia terluka, atau berapa kali dia diselamatkan oleh Lin King Xuan. Hanya antara hidup dan mati Anda dapat sepenuhnya mengendalikan sesuatu. Dia secara kasar mengendalikan para dewa yang mengambil keuntungan dari situasi ini. Saya pikir mengambil keuntungan dari situasi ini tidak membutuhkan banyak kekuatan saya sendiri, tetapi saya tidak berharap bahwa penipisan dantian akan sangat kuat dengan mengambil keuntungan dari situasi tersebut. Tanpa teknik Lin King Xuan, dia hampir tidak bisa melemparkannya sekali. Meskipun mengambil keuntungan dari situasi ini, para dewa memiliki tuntutan besar pada tubuh, tetapi sekarang cukup untuk menjadi kartu truf Ye Chen. Setidaknya kamu bisa menggunakan ini untuk melawan pembangkit tenaga listrik di atas Void Return Realm. Bahkan pertarungan hidup dan mati dengan ibu mertua bunga itu pasti ada. Tidak sampai pintu diketuk, Ye Chen keluar dari kuburan reinkarnasi, perasaan spiritualnya tertutup, dan dia secara alami tahu siapa itu. Dengan jentikan jari, pintu terbuka. Chenzi kecil, kamu akhirnya kembali. Ngomong-ngomong, apakah kamu merindukan gadis ini? Dengan senyum dan kegembiraan di matanya, Sun Yi berdiri di pintu dan berkata dengan menarik. Ye Chen berdiri, dan detik berikutnya, dia menemukan bahwa Sun Yi di pintu telah muncul di depannya. Jelas, teknik gerakan yang dia berikan kepada Sun Yi pada awalnya telah dikultivasikan. Kecepatan Sun Yi saat ini, di Kunlun Su, yang kuat di bawah alam suci, tidak bisa menyentuh pakaian Sun Yi. Selama basis kultivasi ditingkatkan sedikit lagi, bahkan alam Raja Suci tidak akan dapat mempermalukan Sun Yi. Ini juga alasan mengapa dia membiarkan Sun Yi berspesialisasi dalam teknik tubuh. Sun Yi melompat sedikit, lengannya melingkari leher Ye Chen, dan kakinya yang ramping melingkari pinggang Ye Chen. Sangat ambigu. Keempat bibir menyatu, lembab dan fleksibel. Xiao Chenzi, apakah kamu pernah memikirkanku selama berhari-hari? Mata Sun Yi seperti air, tapi puncak King Xuan ini benar-benar membosankan, tidak sebagus Huaxia, kuncinya adalah aku hanya bisa tinggal di puncak King Xuan. Dalam kisaran formasi, itu terlalu membosankan, saya mencoba turun gunung beberapa kali untuk melihatnya, tetapi saya dihentikan oleh orang lain, kapan Anda akan membawa saya keluar untuk melihat-lihat? Ye Chen mengangguk dan memegang Sun Yi di tangannya, oke, aku akan membawamu keluar untuk melihat ketika aku selesai dengan sesuatu. Sun Yi sangat puas, dan tangan pertunjukan terus meminta tubuh Ye Chen, tetapi segera dia berhenti dan bertanya dengan rasa ingin tahu, ngomong-ngomong, mengapa kamu tidak melihat Wei Ying kembali bersamamu? Wei Ying. Ye Chen menyipitkan matanya dan berkata dengan terkejut, bukankah dia di puncak King Xuan bersamamu? Sun Yi tiba-tiba berdiri, matanya sangat bingung, tidak lama setelah Anda meninggalkan puncak King Xuan, dia menunjukkan sepotong liontin batu giok Anda dan meninggalkan puncak King Xuan, mengatakan bahwa dia menerima pesan Anda dan mengirim sesuatu ke gunung untuk Anda. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa pergi ke leluhur King Xuan Feng, dan liontin giok masih ada padanya. Mendengar kata-kata ini, jantung Ye Chen berdetak kencang.
Karakter Wei Ying secara alami tidak mungkin melakukan hal seperti itu, satu-satunya kemungkinan adalah darah jahat dan tubuh dingin di tubuhnya. Mungkinkah setelah memasuki Kunlun Void, batu mendalam jiwa bumi tidak mampu menekan darah dan tubuh yang dingin? Tubuh sedingin darah itu sendiri adalah salah satu dari 10 tubuh jahat dari kekurangan Kunlun. Tubuh yang garang, lahir untuk energi spiritual. Awalnya di Huaxia, kekuatan tubuh sedingin darah tidak dapat dipantulkan, tetapi di Kunlun Su, itu akan meledak sepenuhnya. Dia berpikir bahwa dalam beberapa hari, tidak akan ada kecelakaan di Wei Ying. Tapi sekarang sepertinya dia masih meremehkan darah jahat dan tubuh dingin. Dan sangat mungkin bahwa setelah Wei Ying memasuki Void Kunlun, tubuh dingin darah jahat telah memimpin. Bahkan batu jiwa bumi yang mendalam tidak dapat menekannya. Sial. Sun Yi, sebelum Wei Ying pergi, apakah kamu merasakan sesuatu yang aneh? Ye Chen mengerutkan kening. Wei Ying berpikir selama beberapa detik dan menjawab, sepertinya tidak sama, tapi saat itu aku meminta jimat perdamaian untukmu dan memintanya untuk menyerahkannya padamu. Saat aku menyentuh tangannya, saya merasa sangat dingin, seperti es batu. Saya bertanya apakah dia sakit. Dia hanya tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Ye Chen benar-benar bertekad di dalam hatinya. Dia tidak lagi ragu-ragu, dan dengan cepat bangkit dan pergi ke kamar di depan Wei Ying. Keluarkan salah satu barang pribadi Wei Ying. Basis kultivasi Wei Ying jauh lebih rendah daripada miliknya, jadi, Dao Sun Jue yang agung, seharusnya bisa melacak beberapa informasi. Detik berikutnya, Ye Chen menjepit jari-jarinya, dan kemudian dengan lembut menari di udara, jimat ajaib langsung ditarik. Rune aneh langsung muncul di udara di depannya. Dia melepaskan tangannya, dan benda di dekatnya melayang, menempel pada rune. Ye Chen terus menggumamkan sesuatu di mulutnya, berada di dasar sungai, dan segala sesuatu dilahirkan. Sumber kekeruhan adalah kebersihan, dan dasar keheningan adalah gerakan. Hancurkan vitalitas, temukan orang ribuan mil. Saat pidato Ye Chen menjadi lebih cepat dan lebih cepat, rune dan pikiran di depannya benar-benar melayang. Detik berikutnya, bakar langsung. Nyala api adalah Qian. Itu bahkan membentuk-bentuk yang aneh. Bersalju. Ye Chen menggigit jarinya dan mengeluarkan semburan darah. Ketika esensi darah mengenai api, nyala api meledak. Sebuah gambar terbentuk di udara. Sama seperti proyektor. Wei Ying berdiri di tengah aula besar, aula itu sangat aneh, karena segala sesuatu di sekitarnya terbuat dari es. Sangat dingin. Segala sesuatu di sekitarnya seperti mahakarya yang paling dipuaskan oleh Sang Pencipta. Bahkan Ye Chen harus mengakui bahwa keberadaan seperti Istana Es ini sangat cocok untuk tubuh dingin Wei Ying. Di Istana Es, Wei Ying bukan satu-satunya, ada lebih dari selusin orang tua di sekitarnya. Pada saat ini, lebih dari selusin pria tua benar-benar berlutut di depan Wei Ying. Sangat hormat. Namun, tatapan Wei Ying Binghan diarahkan pada seorang wanita dengan rambut ikal di bagian atas Istana Es. Sangat keren. Bab 797. Wanita itu duduk di kursi es, seperti singgasana, dengan ekspresi serius dan tidak marah. Wei Ying, tubuh dingin darah jahatmu lahir untuk sekte dingin absolutku. Selama kamu mengangguk, aku bisa memberimu sumber daya tertinggi. Wanita itu berbicara dengan merendahkan. Mata Wei Ying tidak berfluktuasi sedikit pun, dan dia berjalan ke arah wanita itu selangkah demi selangkah. Butuh 10 langkah untuk berhenti sepenuhnya. Dia mengangkat kepalanya dan berkata dengan ringan, saya tidak ingin sumber daya, saya hanya ingin tempat duduk Anda. Ekspresi wanita itu tercekik, dan orang-orang biasa mengintip posisinya, dia pasti marah, tetapi pada saat ini, dia memiliki sedikit minat, berdiri, dan berkata, jika Anda menginginkan posisi ini, tentu saja saya bersedia memberikannya. Terserah, saya hanya punya satu permintaan, Anda mewakili Sekte Dingin Absolut kami dalam pertempuran jenius Sekte Kunlun Suzong yang akan datang. Saya tidak tahu apakah Ji Siking akan berpartisipasi kali ini, tetapi apakah dia berpartisipasi atau tidak, saya ingin Anda memenangkan tempat pertama. Sebelum itu, saya bersedia memberi Anda semua sumber daya. Bantu Anda menerobos. Wei Ying mencibir dan melangkah ke singgasana berukir batu es selangkah demi selangkah, duduk terlepas dari reaksi wanita itu. Dia melirik semua orang, dan berkata dengan ringan, meskipun saya tidak tahu siapa Ji Siking, saya akan menghapus siapapun yang berdiri di depan saya. Saya ingin yang pertama, dan yang ini, saya juga menginginkannya. Layar menghilang sepenuhnya. Tidak mungkin bagi Ye Chen untuk memeriksanya lagi. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Wei Ying akan pergi ke Sekte Dingin Absolut. Dan melihat penampilan pihak lain, sepertinya kesadaran Wei Ying tidak dikendalikan oleh tubuh dingin berdarah jahat.
Perasaan seperti ini lebih seperti Wei Ying yang mengambil inisiatif. Kuncinya adalah mengapa Wei Ying bergabung dalam pertempuran para jenius dengan Kunlun Su. Mengapa Anda harus mengendalikan sekte dingin absolut? Tepat ketika Ye Chen mengerutkan kening, sebuah suara dingin terdengar, tubuh darah dingin tidak boleh diikat, dia dilahirkan untuk arti es dan dingin, dan dia dilahirkan untuk kultivasi, mulai dari zaman kuno. Tubuh manapun darah jahat dan dingin telah mengalami semua yang ada di depannya sekarang tampaknya tubuh dan tubuh darah jahat dan dingin telah membentuk semacam kontrak. Kontrak tidak akan mempengaruhi kehidupan satu sama lain, tetapi dapat memungkinkan tubuh utama dan darah jahat dan tubuh dingin untuk mencapai tujuan mereka. Ye Chen berbalik, dan secara alami menemukan bahwa gadis berbaju merah di pemakaman reinkarnasi muncul lagi. Mengapa rekanan kunci bisa datang dan pergi sesuka hati? Gadis berbaju merah itu berbaring di tempat tidur Wei Ying, memegangi kepalanya di tangannya dan memukul-mukul kaki Erlang, sangat nyaman. Dia mengendus sedikit di ujung hidungnya dan melanjutkan, tubuh yang sedingin darah bukanlah penyakit, juga bukan bencana, sebaliknya, dia adalah kesempatan besar bagi para praktisi, dan tubuh sedingin darah dari setiap zaman. Punya cukup hak untuk berbicara. Saya dapat melihat dari gambar bahwa gadis bernama Wei Ying ini sedang berjuang dan merindukan sesuatu. Dia membutuhkan kekuatan, dan sekte dingin absolut adalah kesempatan ini. Apalagi, gadis ini adalah yang paling cocok untuk tubuh sedingin darah yang pernah saya miliki. Terlihat kehadirannya. Ye Chen memandang gadis berbaju merah dan bertanya, mengapa kamu tahu dengan sangat jelas? Wanita berbaju merah duduk dari tempat tidur, meregangkan pinggangnya, dan dadanya penuh dan memikat, karena saya adalah orang yang sama seperti dia. Di zaman kuno, saya juga disiksa oleh kebingungan yang sama, dan apa yang dia lakukan. Mengalami saya adalah pengetahuan. Omong-omong, saya adalah 1000 tubuh yang sangat dingin di antara 10 tubuh jahat. Meskipun kami berdua dingin, kami sangat berbeda, saya harus lebih menderita daripada dia. Ye Chen tidak menyangka bahwa pihak lain ternyata adalah tubuh yang sangat dingin. Seseorang dengan 1000 tubuh yang benar-benar dingin, di atas atribut sedingin es, tidak dapat dibandingkan dengan tubuh dingin yang menghancurkan darah Wei Ying, tetapi dia dapat mengintegrasikan bagian dari kekuatan orang lain. Tepat ketika Ye Chen ingin menanyakan sesuatu, gadis berbaju merah datang ke sisi Ye Chen dan berkata dengan ringan, aku keluar kali ini bukan untuk membahas ini denganmu, tetapi masalah lain. Apa? Gadis berbaju merah datang ke jendela, melihat ke puncak tidak jauh dari puncak Kingsuan, dan berkata dengan heran, beberapa orang mengamati di sini melalui metode rahasia dari kejauhan, orang-orang ini memiliki niat membunuh yang dingin, jelas, Anda adalah mangsa mereka. Selain itu, hanya ada 4 dari mereka, dan masing-masing dari mereka berada di atas Void King Stage. Kekuatan mereka bertiga agak aneh. Saya tidak bisa memberitahu Anda, tetapi itu pasti tidak mudah untuk dihadapi. Anda bisa melakukannya sendiri. Sudah ada beberapa masalah dengan formasi di luar puncak Kingsuan. Jika mereka berempat memikirkannya, mungkin ada cara untuk memecahkannya. Pada saat itu, konsekuensinya akan menjadi bencana. Setelah berbicara, gadis berbaju merah menghilang sepenuhnya. Dia telah sepenuhnya menerima bahwa Ye Chen adalah pemilik makam reinkarnasi. Karena Lin Qingxuan yakin, bahwa Ye Chen masih hidup sangat penting untuk rahasia itu. Mungkin orang yang menyerahkan 100 dari mereka. Mata Ye Chen melesat keluar jendela, dan dia secara alami tidak bisa melihat krisis di kejauhan dari puncak. Hanya kekuatan besar dari pemakaman reinkarnasi yang memenuhi syarat. Bagaimana mungkin ada orang yang tahu bahwa dia berada di puncak Kingsuan? Dan sepertinya pihak lain bertekad untuk memakan dirinya sendiri. 4 pembangkit tenaga listrik Void King Stage. Tangan yang besar, sebagian besar sekte pasti tidak memiliki kualifikasi ini. Poin kuncinya adalah mereka bertiga bahkan takut pada gadis berpakaian merah, tidak biasa. Tidak peduli apa, Ye Chen tidak akan pernah membiarkan ancaman ini ada seperti ini. Kingsuan Feng adalah markasnya saat ini, di mana Sun Yi, orang tuanya, dan tuannya semuanya. Jika keempat orang ini ingin menargetkan seluruh puncak Kingsuan, orang-orang di sekitarnya akan terperangkap di dalam air. Tanpa berpikir lagi, Ye Chen berjalan langsung ke arah itu. Dia secara alami tidak cocok untuk 4 dunia raja virtual, tetapi dia masih dapat menemukan asal-usul pihak lain. Bagaimanapun, mengenal diri sendiri dan mengetahui musuh Anda tidak akan pernah berakhir dalam 100 pertempuran. Malam sudah dalam. Api unggun menyala terang. Keempat sosok itu duduk bersila, nyala api terpantul di wajah mereka. Salah satunya secara alami adalah pembunuhnya. Dan di atas kepala mereka ada awan kabut hitam yang menggantung. Kabut hitam ini adalah teknik sihir kuno yang ditinggalkan oleh Master Sekte Tao.
Setidaknya seseorang dapat mengamati segala sesuatu di pintu masuk dan keluar puncak Kingsuan dari jarak ribuan mil. Tiba-tiba, seorang pemuda Taois membuka matanya, dan kilatan dingin melintas. Dia menatap kabut hitam dan berkata, seseorang keluar, tampaknya adalah seorang pria muda dengan basis kultivasi yang rendah. Pembunuh membuka matanya dan melirik kabut hitam, tentu saja dia tidak bisa melihat apa-apa, dan berkata, itu normal bagi seseorang dari puncak Kingsuan untuk keluar, hanya beberapa murid puncak Kingsuan yang turun gunung, tetapi sayangnya murid-murid itu tutup mulut. Lebih suka merusak diri sendiri daripada mengungkapkan informasi di dalamnya. Jangan kaget, istirahatlah yang baik, dan tunggu Master Sekte mengambil leluhur Kingsuan Feng. Belum terlambat untuk memulai. Tujuan kita adalah Ye Jitian dan Duan Huayan. Setelah si pembunuh mengucapkan beberapa patah kata, dia menutup matanya lagi, bersiap untuk melanjutkan latihannya. Tapi dia hanya menutup matanya, kali ini, 3 orang di sampingnya tiba-tiba berdiri. Aura es terus menyembur keluar dari tubuhnya. Ada apa denganmu? Pembunuh telah meyakinkan ketiga orang ini, dan dia tidak tahu apa yang telah dilakukan Master Sekte Tao terhadap ketiga orang ini. Dia selalu merasa bahwa ketiga orang ini sangat sensitif terhadap segala sesuatu di dunia luar, dan mereka terkejut. Mereka bertiga mengabaikan si pembunuh, dan pedang panjang di belakang mereka terhunus langsung, dan mata mereka tertuju ke satu arah. Haus darah, kekerasan. Pemuda itu datang ke arah kita. Sihir kuno Master Sekte telah ditemukan. Kalimat seperti itu membuat udara membeku. Karena, saat ini, hanya ada satu orang yang dapat mematahkan sihir kuno dari Master Sekte Tao. Kamu membunuh langit. Bab 798. Pembunuh dan 3 pembangkit tenaga Tao lainnya berpikir bahwa Ye Jitian dan Duan Huayan telah menjadi mangsa mereka. Biarkan mereka menikmatinya sepenuhnya. Setelah leluhur puncak Kingsuan dipisahkan oleh Master Sekte, itu akan menjadi pesta pembantaian mereka. Tapi sekarang kecelakaan itu telah mematahkan posisi mereka. Ye Jitian benar-benar menemukannya. Sekarang mereka telah menjadi mangsa. Pembunuh itu melihat ketiga pusat kekuatan Taois lainnya yang niat membunuhnya meledak, dan berkata, apakah Anda yakin bahwa Ye Jitian adalah satu-satunya? Sejak dia menemukan kita, leluhur Duan Huayan dan Kingsuan Feng mungkin muncul. Hanya dia. Juga, napasnya benar-benar hilang, aku tidak bisa merasakannya. Semuanya hati-hati. Pada saat ini, semua orang terlihat sangat serius. Pada saat ini, Ye Chen berdiri di atas pohon raksasa, ratusan meter dari pembunuh dan lainnya. Cabang dan daun yang tak terhitung jumlahnya menghalangi pandangannya, sementara cahaya kemasan berenang di permukaan tubuhnya. Benar-benar mengaburkan nafas. Dia secara alami memperhatikan keempat orang ini, dia tahu pembunuhnya, tetapi 3 lainnya tidak diketahui. Dibandingkan dengan si pembunuh, keberadaan ketiga orang itu tampaknya lebih mengancam. Bahkan ada perubahan dalam jimat hidupnya. Mungkinkah ketiga orang ini juga melangkah ke jalan jimat roh? Gumam Ye Chen. Kamu menebaknya dengan benar, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu adalah satu-satunya di Kunlun Su yang memiliki jimat? Suara dingin terdengar di sampingnya. Itu adalah gadis berbaju merah, Moninger. Pada saat ini, Moninger sedang duduk di cabang yang lebih tinggi, kakinya yang ramping sedikit bergoyang. Namun, pada jarak seperti itu, saya telah menemukan sesuatu yang luar biasa. Jimat kehidupan ketiga orang ini tidak diringkas dan dipahami sendiri, tapi ditambahkan secara paksa. Ketika Ye Chen mendengar ini, matanya menyipit, tambahkan secara paksa. Bagaimana mungkin? Moninger merentangkan tangannya dan datang ke sisi Ye Chen, memegang dadanya dengan tangannya. Atribut dari ketiga jimat spiritual ini adalah es, guntur, dan api. Ini tidak mengejutkan di Kunlun, tetapi ketiga jimat spiritual ini adalah terlalu banyak. Murni, abnormal pasti iblis. Tidakkah kamu memperhatikan bahwa aura di sekitar mereka terlalu jelas? Keadaan jimat Natal tersembunyi, jadi kurasa begitu. Tampaknya orang-orang di belakang mereka memiliki keterampilan yang hebat. Pemilik makam, kamu harus berhati-hati. Setelah mendengar mata Ye Chen sedikit menyipit, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, apa peluang saya untuk menang melawan keempat orang ini dengan kekuatan saya saat ini? Ketika Moninger mendengar kalimat ini, dia memutar matanya ke arah Ye Chen, nada bicaramu tidak kecil. Jika kamu benar-benar memiliki peluang untuk menang, kamu bahkan tidak akan memiliki kesempatan. Namun, bukan tidak mungkin bagi Anda untuk memenangkan 4 orang ini. Saya bersedia membantu Anda.
Ye Chen mendengar kata-kata Moninger, menunjukkan sedikit kegembiraan. Moninger adalah keberadaan tingkat kekuatan kuno, meskipun tidak ada perbandingan dengan pembangkit tenaga listrik seperti Duan Huayan Lin Qingxuan, tetapi tidak peduli bagaimana Anda melakukannya. Katakan itu adalah pembangkit tenaga listrik kuno. 4 orang di depanmu ini cukup untuk menyapu. Melihat kegembiraan Ye Chen, Moninger berkata dengan ringan, pemilik makam, jika saya membantu Anda, itu akan menghabiskan banyak tenaga, dan harganya akan sangat tinggi. Saya harap Anda bisa menjanjikan saya suatu kondisi, yang terkait untuk kepentingan pribadi saya, tentu saja. Anda adalah pemilik makam reinkarnasi, Anda mengendalikan segalanya, tidak apa-apa untuk tidak setuju. Ye Chen melirik Moninger, melihat harapan di mata orang lain, dan mengangguk, syarat apa? Saya akan mempertimbangkannya. Mata indah Moninger berkedip sedikit, dan dia menunjukkan senyum, ketika keempat orang ini menetap, belum terlambat, ayo pergi, Tomb Master. Oke, tapi kamu tidak perlu bergerak untuk saat ini. Aku hanya mencoba menerobos para dewa dengan memanfaatkan situasi. Caraku adalah cara membunuh, dan hanya pertempuran yang bisa membuatku hancur. Melalui. Setelah Ye Chen selesai berbicara, dia tidak lagi ragu-ragu, melompat, dan mengenakan topeng Ye Jitian sambil jatuh dengan cepat. Meskipun keempat orang ini akan mati, tetapi dia tidak yakin jenis sihir apa yang dimiliki ketiga orang ini. Dia tidak akan mengungkapkan identitasnya sampai orang di belakangnya tidak dapat diidentifikasi. Dan sosok Moninger menghilang sepenuhnya, tampaknya memasuki pemakaman reinkarnasi. Pada saat ini, si pembunuh dan 3 orang kuat lainnya dari Sekte Dao menahan napas. Seperti menunggu sesuatu. Ia datang. Sebuah pembangkit tenaga listrik Tao ditutupi dengan busur guntur tiba-tiba berkata. Detik berikutnya, keempat senjata langsung dilempar keluar, dan mata semua orang tertuju ke satu arah. Langkah kaki itu semakin dekat. Setelah 10 detik penuh, seorang pria muda yang mengenakan topeng muncul di depan mata semua orang. Itu adalah Ye Chen. Oh, kebetulan sekali kalian berempat bermain mahjong di sini. Ye Chen berkata ringan. Ketika si pembunuh melihat Ye Chen mengenakan topeng, matanya langsung memerah. Sangat haus darah. Dia adalah raja di negeri pembantaian, dan Ye Jitian inilah yang sendirian menghancurkan yayasannya. Kebencian seperti itu tak terhindarkan. Ye Jitian, kamu benar-benar berani muncul. Beraninya kamu. Pembunuh itu berteriak dengan marah. Ye Chen mengabaikan si pembunuh, tetapi matanya tertuju pada 3 lainnya, dan berkata dengan ringan, aku ingin tahu, siapa yang berdiri di belakangmu. Mereka bertiga tidak berencana untuk menjawab, tetapi si pembunuh berkata, Ye Jitian, tidakkah kamu tahu siapa yang telah kamu sakiti sendiri? Karena kamu telah membawanya ke pintu, kita tidak perlu menunggu Sekte Tuan untuk membuka leluhur puncak Qingxuan. Hari ini, disinilah Anda dan Duan Huayan dimakamkan. 3. Cepat dan gunakan sihir kuno yang ditinggalkan oleh Master Sekte kita. Jangan biarkan anak ini lari. Ketiganya mengangguk, jari-jari mereka terjepit, dan 3 esensi darah dipaksa keluar, langsung membentuk rune hitam di atas langit. Kabut hitam yang mengepul naik seperti wajah iblis, memandang rendah segalanya. Ye Chen bahkan menemukan semburan pesona hitam di sekitarnya. Aura di sekitarnya sangat familiar, persis sama dengan sihir kuno yang menyegel dantian di tubuh Master Duan Huayan. Dao Zong. Setelah mengetahui semuanya, mata Ye Chen langsung dingin, dan sepertinya dia merusak teknik tuannya dantian dan mengekspos semuanya pada saat yang bersamaan. Meskipun Master Sekte Tao terluka, itu benar-benar memicu keinginannya untuk bunuh diri. Dan keempat orang ini adalah ketergantungannya untuk mencekik semua yang ada di buayan. Dalam sekejap, pesona telah selesai, seperti sangkar, Ye Chen seperti binatang buas yang terperangkap. Ada senyum muram di sudut mulut si pembunuh, Ye Jitian, tidak ada yang bisa membantumu sekarang. Saya mendengar bahwa kekuatan Anda sangat luar biasa. Hari ini, biarkan saya melihat betapa tak tertahankannya Anda. Kamu ingin aku membunuhmu secara pribadi, atau kamu harus berlutut dan menghapus basis kultivasimu. Pembunuhnya sangat percaya diri, tidak peduli seberapa kuat Ye Jitian, dia tidak bisa menjadi lawan dari mereka berempat. Jebakan yang tak terhindarkan ini, tapi dia masuk tanpa ragu-ragu. Terlalu lucu. Ye Chen mengambil satu langkah ke depan, pedang Zanlong Wentian langsung dikorbankan, dia menaikkan statusnya ke puncak, dan kemudian pedang itu menunjuk langsung ke si pembunuh, dan berkata dengan ringan, bagaimana jika aku tidak ingin mati? Pembunuh itu tersenyum dingin dan berkata, aku tidak ingin mati. Terserah kamu. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu mati begitu bahagia. Aku akan mencubit setiap jarimu, menghancurkan dantianmu,
dan biarkan darahmu mengering setetes demi setetes. Bab 799. Akan kutunjukkan padamu apa pembunuhan yang sebenarnya. Sabi. Ye Chen hanya mengucapkan dua kata, tetapi dua kata ini membuat si pembunuh sangat marah. Anak ini sangat arogan, saya harus memberinya warna. Pembunuh itu tidak lagi ragu-ragu, tubuhnya menghilang di tempat dalam sekejap, dan darah yang kuat menyapu sekelilingnya. Dalam sekejap mata, dia muncul di depan Ye Chen. Pedang darah di tangan itu jatuh dari langit tanpa ragu-ragu. Menekan semuanya. Melihat ini, Ye Chen berteriak, naga darah, keluar, naga darah di tubuh langsung keluar dari tubuh. Para pelayan tajam yang terpapar langsung melilit pedang darah. Kecepatannya tiba-tiba melambat. Sosok Ye Chen melintas, dan dia mengambil satu langkah untuk menghindari SWOT Inten. Pada saat yang sama, bawa aura sekitarnya dengan pedang dan buang. Teknik pedang misterius. Teknik pedang ini diajarkan kepadanya oleh Lin Qingxuan belum lama ini. Cara dewa pengobatan, ilmu pedang adalah salah satunya. Kecepatan ilmu pedang Suanyi cepat, seperti jarum perak yang bebas dari telapak tangan Anda. Jika Anda bekerja sama dengan para dewa, pasti akan ada efek yang tidak terduga. Seluruh tubuh penuh energi, napas Ye Chen langsung berkabut, dan pakaian kasual menari, penuh misteri. Dengan suara, sikat, cahaya pedang merobek semua yang ada di depannya, seperti bekas luka di langit, menelan semuanya. Sebuah ledakan tajam terdengar tiba-tiba. Pedang darah dan pedang pembunuh naga bertabrakan dengan hebat. Mars berputar-putar. Niat pedang haus darah si pembunuh diblokir secara paksa. Tetapi meskipun diblokir selama beberapa menit, Ye Chen terkejut beberapa langkah. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Dalam keheranan si pembunuh, Ye Chen menjentikkan pergelangan tangannya dan menebas lagi. Energi spiritual surga dan bumi berkumpul bersama di pedang pembunuh naga. Pedang untuk menghindari hantu dan dewa. Kekuatan pedang yang kuat meletus, dan mata si pembunuh menyusut, tidak berani membencinya. Antara langit dan bumi, ada bau darah yang kuat. Binatang kecil, aku mengerti bagaimana kamu memblokir pukulan ini. Dengan raungan, si pembunuh langsung menebas dengan pedang, dan gelombang udara yang kuat berguling. Semua pohon di sekitarnya hancur oleh gelombang udara. Ye Chen dengan cepat memblokir pedang pembunuh naga di depannya, dan kekuatan anti guncangan yang kuat menyebar dari telapak tangannya ke organ internalnya. Darahnya melonjak. Kakinya tenggelam ke tanah selama beberapa kaki, dan tubuhnya terhempas ke belakang dengan tiba-tiba. Pembunuh itu tersenyum bangga, Ye Jitian ini tidak sekuat yang dikabarkan. Mengambil keuntungan dari kemenangan, dia melepaskan tangan yang memegang pedang, dan telapak tangan menghantam pedangnya. Telapak tangan berdarah dengan kejam berjalan menuju Ye Chen. Pada saat yang sama, tubuh pedang itu hancur dan berubah menjadi benda tajam yang tak terhitung jumlahnya, menempel pada telapak tangan virtual yang berdarah, dan menusuk ke arah Ye Chen dengan ganas. Pukulan ini, dia memiliki kepercayaan diri yang cukup. Belum lagi Ye Xitian, bahkan Duan Huayan di masa kejayaannya belum tentu memenuhi syarat untuk menghentikannya. Menabrak. Wajah Ye Chen berubah. Tubuh itu mundur selangkah. Jari terjepit, memaksa setetes esensi darah, penghalang langsung terbentuk di depannya. Pada saat yang sama, naga darah turun dari langit, menghalangi segalanya. Raungan naga terdengar. Telapak tangan virtual berdarah begitu kuat sehingga penghalang Ye Chen hancur di tempat. Bahkan naga darah tidak bisa menghentikannya. Beberapa fragmen pedang darah menembus, Ye Chen nyaris tidak mengelak, tetapi tanda darah muncul di lengan dan kakinya. Mengejutkan. Telapak tangan virtual berdarah juga menamparkan Ye Chen di tubuh Ye Chen tanpa ragu-ragu, dia memuntahkan seteguk darah, dan tubuhnya mematahkan 5 atau 6 pohon raksasa sebelum nyaris berhenti. Melihat adegan ini, si pembunuh penuh energi, dan berkata kepada 3 pembangkit tenaga listrik Sekte Dao di belakangnya, sepertinya Master Sekte terlalu banyak berpikir, dan saya sendiri sudah cukup untuk membunuh Ye Jitian. Saya pikir Ye Jitian, yang diisukan oleh dunia luar, sangat sombong, tetapi sebenarnya tidak lebih dari itu. Tidak peduli seberapa kuat penjahat itu, di depan pembunuh saya, dia masih sia-sia. Setelah selesai berbicara, si pembunuh berjalan menuju Ye Chen selangkah demi selangkah. Dia meraih tangan kanannya ke arah itu, memegang tombak panjang langsung di telapak tangannya. Ye Jitian, kamu telah merasa putus asa. Kamu adalah mimpi buruk banyak sekte di Kunlun Su, dan hari ini, aku telah menjadi mimpi burukmu. Hahaha. Tidak ada lagi keraguan, si pembunuh mengepalkan tombaknya, dan aura menyesakkan meletus. Sepertinya ada bayangan kera raksasa berwarna darah di tubuhnya.
Tombak panjang yang dia pegang sekarang adalah senjata hidupnya, dimurnikan dari darah monster virtual Kunlun. Sangat kuat. Dia ingin Ye Jitian benar-benar diam di bawah ketakutan dan bayangannya. Dia ingin Ye Jitian mengerti apa bedanya. Bayangan kera raksasa merah mengaum, membawa pistol dan merobek semuanya. Bahkan segala sesuatu di sekitar berubah menjadi kabut berdarah. Melihat adegan ini, mata Ye Chen menyusut. Perasaan paksaan dari bayangan kera raksasa berwarna darah membuat napas seseorang menjadi mewah. Apakah ini kekuatan sebenarnya dari Void King Stage? Untuk sesaat, dia merasa malu di dalam hatinya. Tiba-tiba, sebuah suara dingin terdengar di pemakaman reinkarnasi. Apakah Anda membutuhkan saya untuk mengambil tindakan? Ye Chen menggelengkan kepalanya, tetapi memutuskan, tidak perlu. Kemudian, bukannya menghindar, dia malah melangkah keluar. Kecepatannya sangat aneh. Ketika dia kurang dari 10 meter dari si pembunuh, langkah kakinya tiba-tiba berhenti. Tutup matamu. Pembunuh itu tertegun sejenak, sama sekali tidak mengerti mengapa Ye Jitian melakukan ini. Menyerah. Ingin mati lebih cepat. Tepat ketika dia bertanya-tanya, mata Ye Chen tiba-tiba terbuka. Cahaya dingin keluar dari matanya. Takut dan menyerah. Pada saat yang sama, rasa kesepian terpancar darinya. Kekuatan di tanah tampaknya diserap sepenuhnya, dan energi spiritual di udara juga terkondensasi dengan gila-gilaan. Yang lebih aneh lagi adalah si pembunuh mendapati bahwa kekuatannya sepertinya diserap secara gila-gilaan. Ini seperti dipindahkan dengan kejam oleh orang lain. Ini. Dia merasa ada sesuatu yang salah dan ingin mengambil kembali pistolnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa raungan yang mengejutkan meledak di telinganya. Manfaatkan para dewa untuk menghancurkan. Ledakan. Mengambil keuntungan dari kekuatan para dewa untuk meledak pada saat tertentu, seluruh langit seperti hari kiamat. Ada jejak yang lebih mengejutkan di tanah, dengan Ye Chen sebagai pusatnya. Bayangan kera raksasa berwarna darah yang tak tertandingi tiba-tiba menghilang. Itu berubah menjadi bintang dan dibor ke tubuh Ye Chen. Pembunuh itu benar-benar terpana. Serangan seonnya mudah dipatahkan. Bagaimana bisa? Dengan gerakan ini, dia tidak tahu berapa banyak pembangkit tenaga listrik yang telah dia bunuh. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Tapi Ye Tiantian ini tidak melakukan apa-apa, hanya mengucapkan beberapa patah kata, bisakah dia menjadi begitu kuat? Dia memandang pemuda itu tidak jauh, seolah-olah dia telah melihat hantu. Pihak lain bahkan menunjukkan senyum berdarah, yang membuat hatinya menegang. Dia merasakan krisis, dan buru-buru berkata kepada tiga di belakangnya, jangan bertindak cepat. Sebelum kata-kata itu selesai, kekuatan yang sangat mengerikan meletus dari tubuh Ye Chen. Gelombang udara tak terbatas beriak. Menabrak. Sebelum si pembunuh didorong, gelombang udara menembus tubuhnya, dan dia memuntahkan seteguk darah di tempat, dan tubuhnya terbang keluar tanpa peringatan, dan dia sangat malu. Siapa yang mengira bahwa pukulan ini bisa memiliki kekuatan yang menghancurkan? Poin kuncinya adalah dia juga menemukan bahwa kekuatan pukulan ini hampir sama dengan kekuatannya. Seolah-olah lawan dipantulkan kembali melalui semacam sihir. Bagaimana bisa ada sarana seperti itu di dunia? Bab 800. Tubuhnya menabrak kaki tiga pembangkit tenaga listrik Sekte Dao, dan tulang-tulang di tubuhnya tampak patah. Rasa sakitnya tidak berhenti. Mulutnya memuntahkan darah. Dan Ye Chen sedang tidak enak badan saat ini. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan trik Lin Qingxuan di dunia luar. Meski kuat, energi sejati Dantian hampir habis. Tidak hanya itu, ada suara berderak dari tubuhnya, dan lengannya hampir lumpuh. Pukulan ini hampir melebihi beban maksimum tubuhnya. Meski begitu, dia masih berjalan menuju si pembunuh selangkah demi selangkah. Dengan momentum yang megah, itu memberi orang paksaan yang tak terlihat. Ini memenuhi mata si pembunuh dengan ketakutan. Siapa semutnya sekarang? Ye Chen berkata dengan ringan. Begitu kata-kata itu jatuh, tiga pembangkit tenaga listrik Daozong berdiri di depan si pembunuh. Pembunuh tampaknya melihat harapan, dan ketakutannya benar-benar hilang, dan bahkan berkata, Ye Jitian, jika tebakanku benar, pukulan tadi seharusnya hampir menghabiskan semua energi fisikmu. Bagaimana kamu melakukannya sekarang? Aku mungkin juga memberitahumu. Salah satu dari tiga sekte Taois mungkin lebih kuat dariku. Haha, hari ini aku tidak bisa membunuh tuannya, kamulah yang akan mati. Ye Chen tiba-tiba tertawa. Matanya tertuju pada tiga pusat kekuatan Tao. Aku akan memberi kalian bertiga kesempatan,
menghapus basis kultivasimu, berlutut di depanku, dan aku akan mempertimbangkan untuk memberimu seluruh mayat. Pembunuh dan mata Daozong berubah total ketika mereka mendengar kata-kata yang tidak dapat dijelaskan ini. Melihat Ye Chen seperti melihat orang bodoh. Pembunuh tidak bisa menahan tawa. Ye Jitian, ada yang salah dengan otakmu. Tidak bisakah kamu masih melihat situasi di depanmu? Kalau begitu, tolong ganggu kalian bertiga untuk mengalahkan binatang kecil ini. Jangan anggap enteng. Dengan suara, boom, 3 orang dari Sekte Dao dibebaskan sepenuhnya. Tanahnya seperti es, seolah membeku ribuan mil. Suhu di dalam penghalang tiba-tiba turun puluhan derajat. Kepingan salju bahkan jatuh. Ketika arti es dan dingin meluas ke kiri dan kanan Ye Chen, kerucut es yang tak terhitung jumlahnya naik dari tanah. Bepergian di sekitar Ye Chen, itu seperti sangkar yang memenjarakan Ye Chen sampai mati. Pada saat yang sama, 2 pembangkit tenaga Tao lainnya tiba-tiba keluar. Satu orang menyapu semburan api, dan pedang meledak dari udara. Tusuk jantung Ye Chen. Pedang panjang orang lain menunjuk ke langit, dan guntur dan kilat yang tak berujung jatuh dengan gila. Bawa guntur dan kilat yang ganas ini, dan pedang jatuh dari langit. Es, guntur, api. Kekuatan 3 atribut yang berbeda seperti binatang berkepala 3, memotong semua vitalitas Ye Chen. Kamu tidak boleh menyinggung Daozong. Daozong memiliki hak bicara Kunlun Su sejak zaman kuno. Siapapun yang tersinggung sudah mati. Kedengarannya seperti guntur meledak di telinga Ye Chen. Pembunuh itu juga menelan pil dan berdiri, melihat penampilan Ye Chen yang malu, dia tersenyum muram. Ye Jitian, tidakkah kamu ingin membunuhku? Apakah kamu pikir kamu memenuhi syarat sekarang? Dia tidak percaya bahwa tidak satu pun dari ketiga kekuatan itu yang bisa membunuh Ye Jitian. Poin kuncinya adalah Ye Jitian tidak punya hak untuk hidup sama sekali sekarang. Ketika Ye Jitian meninggal, mereka akan menghancurkan formasi King Xuan Feng dan mencuci darah King Xuan Feng. Gulma harus dibasmi. Ye Chen memandang 3 orang di depannya, tanpa kehangatan sedikit pun, seolah-olah dia tidak takut akan hidup dan mati. Tiba-tiba, matanya tertuju ke arah si pembunuh, dan dia berkata dengan heran, tentu saja saya memiliki kualifikasi ini. Tapi, tidakkah Anda penasaran, mengapa saya berani datang sendiri? Karena kamu sekarat, aku mungkin juga memberitahumu sebuah rahasia. Aku sama sekali tidak sendirian. Moninger, aku akan menyerahkannya padamu selanjutnya. Membunuh ketiga orang ini, aku akan menyetujui syaratmu. Kata-kata itu jatuh, semuanya sunyi. Pupil si pembunuh tampak membesar, dan dia melihat tidak ada orang di sekitarnya. Dia tidak percaya kata-kata Ye Chen sama sekali. Di bawah formasi sihir kuno, bagaimana seseorang bisa bercampur? Bahkan jika mereka bercampur, mereka akan segera menyadarinya. Melihat bahwa 3 kekuatan es, guntur dan api akan melahap Ye Chen, sosok berapi-api benar-benar muncul dari udara tipis. Itu adalah seorang gadis cantik. Gadis itu mengambang, seolah-olah jatuh dari langit. Jari-jari kaki tergantung pada pedang, dan mata dingin itu melirik semua orang, tanpa jejak emosi. Ada cahaya keemasan di sekujur tubuhnya, seperti gadis misterius 9 hari yang turun ke dunia. Adegan ini membuat semua orang terpana. Untuk pertama kalinya, kengerian muncul di mata kosong ketiga Tao. Ekspresi si pembunuh lebih seperti membeku. Seseorang benar-benar masuk. Meskipun itu seorang wanita, semua orang yang hadir bisa merasakan kengerian wanita berbaju merah ini. 3 sekte Dao terbangun dan mengetahui bahaya wanita berbaju merah. Mereka tidak ragu-ragu, dan pemecah es yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba terbentuk di bawah tanah. Itu berubah menjadi ledakan meteor dan menuju Moninger. Pada saat yang sama, nyala api itu seperti binatang purba, membuka mulutnya yang besar dan menelannya ke arah Moninger. Guntur dan kilat dari langit menghantam Moninger dengan ganas. Ketiga orang ini tidak punya belas kasihan. Menurut mereka, gadis ini jauh lebih berbahaya daripada Ye Jitian. Moninger melirik 3 kekuatan yang datang seperti badai, dan tersenyum dingin, metode sampah semacam ini berani dipermalukan di depanku. Karena di sini, aku akan membiarkanmu merasakan apa kekuatan dari zaman kuno. Waktu. Suara dingin Moninger bergema seperti guntur. Dia menunjukkan tangannya dan melambai dengan lembut, dan ribuan mil yang awalnya beku benar-benar meleleh. Semua pengekangan di tubuh Ye Chen berubah menjadi debu. Pada saat yang sama, seluruh bumi bergetar hebat, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Es yang tak terhitung jumlahnya, kilat, dan bahkan api menyapu ke arah Moninger, seolah-olah mereka benar-benar dipadatkan. Seluruh dunia tampaknya berhenti.
Pembunuh dan sekte Tao lainnya benar-benar terpana. Apa artinya? Belum pernah terdengar. Apakah kamu terkejut? Moninger berkata dengan tenang. Yang lebih mengejutkan belum datang. Laut pedang es dingin. Ketika kata-kata Moninger benar-benar jatuh, dunia yang sunyi sepertinya hancur. Langit menjadi gelap, gelap. Mereka berempat mengira itu adalah penglihatan, tetapi ketika mereka melihat sumber kegelapan, napas mereka tampak mandek. Aku melihat pedang es yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba jatuh dari langit. Ada terlalu banyak pedang es, padat. Tutupi langit. Suhu yang sangat dingin tampaknya telah menyelimuti ketiga Tao. Mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk bergerak. Menabrak. Semakin dekat dan semakin dekat, ketiga sekte Dao tahu betul bahwa jika mereka tidak bisa menghentikan lautan pedang es ini, mereka pasti akan mati. Paksa esensi darah, bakar basis kultivasi untuk melawan. Pembangkit tenaga listrik Tao yang membawa guntur dan kilat tiba-tiba berkata. Atas perintah dari dua yang tersisa, mereka memaksa setetes darah. 3 esensi darah bertabrakan di udara, dan basis budidaya terbakar sepenuhnya. Mereka pucat. Pada saat yang sama, penghalang berwarna darah tiba-tiba terbentuk. Ada rune kuno Taoisme di penghalang. Moninger melihat pemandangan di depannya dan berkata dengan jijik, Kamu ingin menghentikanku dengan metode sampah ini. Hancurkan untukku.